Oke, kita masuk ke Zermelo-Fraenkel axioms of set theory. Axioms on the epsilon relation. Ini axiom yang pertama. The expression of x in y is a proposition if and only if both x and y are sets. Jadi ya, ekspresi atau x in y itu adalah proposisi jika dan hanya jika both x and y itu adalah himpunan, dan dalam simbol itu untuk setiap x dan untuk setiap y, x in y itu exclusive or not x in y. We remarked previously that it is not the task of predicate logic to inquire about the nature of the variable on which predicate depends. Sebelumnya kita bukanlah tugas dari logika predikat untuk inquire about the nature of the variables on which predicate depend, untuk membahas lebih lanjut tentang sifat-sifat dari variabel yang mana predikatnya itu bergantung padanya. Maksudnya x dan y ini apa, itu predikat logik tidak membahas tentang itu. This first axiom clarifies that the variables on which the epsilon depend are sets. Dan aksioma aksiom yang pertama ini itu mengklarifikasi atau menjelaskan bahwa variabel yang mana relasi epsilon itu bergantung adalah himpunan. In other words, if x in y is not a proposition, i.e. it doesn't have property of being either true or false, then x and y are not both sets. Jadi dalam kata lain, jika x dan x in y atau x anggota y itu bukanlah sebuah proposisi, kemarin kita bahas definisi proposisi itu apa, yaitu adalah sesuatu yang mempunyai nilai bisa benar atau salah, dan hanya benar atau salah itu. Jika x in y is not a proposition, maka x and y are not both sets. This seems so trivial. For a long time, people thought that this not much of a condition, but in fact it is. It tells us something is not a set. Jadi walaupun sepertinya itu trivial atau trivial, tetapi faktanya aksioma ini itu memberitahu kita kapan sesuatu itu bukanlah himpunan. Example, Russell paradox. Suppose that there is some u which has the following property. Misalkan ada sebuah atau beberapa u yang mana mempunyai sifat berikut ini. Untuk setiap x berlaku x bukanlah anggota dari x jika dan hanya jika x anggota dari u. Jadi untuk setiap x itu bukan anggota x jika dan hanya jika, atau jika dan hanya jika x itu anggota u, i.e. u contains all the set that are not element of themselves and no others. Artinya adalah u itu contains atau berisi semua himpunan-himpunan yang bukan merupakan himpunan dari dirinya sendiri dan bukan yang lain. Jadi u ini himpunan yang berisi bukan u contains all set that are not element of themselves. U berisi semua himpunan yang elemennya atau anggotanya bukanlah dirinya sendiri, karena di sini x anggota x ya.
Jadi U ini anggota dari U itu adalah bukan elemen dari mereka sendiri. We wish to determine whether U is a set or not. Dan dari definisi ini kita ingin mengetahui apakah U itu merupakan himpunan atau bukan. In order to do so, consider the expression U in U. If U is a set, then by the first axiom U is a proposition. Nah, ini tadi jika U itu adalah himpunan, maka dari aksioma yang pertama bisa disimpulkan bahwa U in U itu adalah proposisi, yaitu bisa di either true or false, mempunyai nilai hanya dua kemungkinan, yaitu benar dan salah. However, we will show that this is not the case. Tetapi kita akan buktikan bahwa ternyata U in U itu bukanlah proposisi. Suppose first, nah ini biasanya kalau suppose first that U in U is true itu nanti kita akan menggunakan kontradiksi. Andaikan U in U itu benar, maka bukan U in U itu benar. Ya karena tadi dari sini ya sama aja, atau maksudnya X bukan anggota Y itu jika dan hanya jika bukan X anggota Y. Jadi dari situ U anggota U itu bukan anggota U itu benar. And this U doesn't satisfy the condition for being an element of U. Nah, karena U itu definisinya adalah seperti ini, dia adalah himpunan yang berisi anggota yang bukan himpunan yang berisi himpunan yang bukan merupakan anggota dari dirinya sendiri. Jadi ya ini tinggal diganti aja ya. Maksudnya padahal anggota dari U itu harusnya adalah bukan merupakan anggota dari dirinya sendiri. Jadi kalau U benar, maka harusnya ini itu benar, tetapi itu kontradik dengan definisi dari U itu sendiri. Is true and thus U does not satisfy the condition for being an element of U and hence is not an element of U. Jadi U tidak mungkin benar. Maksudnya U in U tidak mungkin benar. Thus U in U implicate bahwa U not in U gitu. And this is a contradiction. Therefore U in U cannot be true. Ya tadi saya sudah jelaskan. Intinya pokoknya dari pengandaian itu dan ya biasanya sering sekali nanti kalau kita nge-proof sesuatu sistematika nge-proofnya caranya seperti ini, diandaikan kemudian dilihat definisinya apakah cocok, kemudian ternyata ada kontradiksi dan berarti pengandaian yang pertama itu salah. Ini kalau cara pembuktian menggunakan kontradiksi. Then if it is a proposition, it must be false. Dan karena U kita baru buktikan bahwa U tidak mungkin benar, maka kalau dia adalah proposisi, harusnya U selalu salah. However, if U not in U, then U if U not in U, then U satisfies the condition for being a member of U, and thus. Tetapi jika U itu bukan anggota U, maka U satisfies the condition of being member of U. Ya, karena member dari U itu adalah himpunan yang bukan merupakan anggota dari dirinya sendiri. Jadi misalkan U itu bukan anggota U, maka U akan memenuhi kondisi sebagai member dari U. And thus
you not in you implicate bahwa you in you, which again is a contradiction. Dan dari langsung read definisinya itu kita tahu bahwa dia kontradik dengan atau kontradiksi gitu. Jadi ini sederhana karena tinggal mereverse tuh definisi dari sets-nya itu sendiri. Maksudnya definisi dari you itu sendiri. Therefore, you in you doesn't have property of being either true or false. Dan sehingga you in you tidak mempunyai sifat bahwa dia itu antara benar atau salah. Hanya ada dua, maksudnya dia tidak mempunyai nilai bisa benar bisa salah. And hence it is not a proposition, sehingga dia bukanlah proposisi. Kalau dia bukan proposisi berarti dia bukanlah sebuah himpunan. Thus our first axiom implies that you is not a set. For it is where then you in you would be proposition. Karena kalau itu adalah himpunan, maka you in you itu harusnya adalah sebuah proposisi. Tapi kita baru saja buktikan bahwa jika you benar, itu maksudnya jika you in you itu benar, itu kontradik dengan definisinya sendiri. Jika you tidak in you, itu juga kontradik dengan definisinya sendiri. Sehingga dia bukan proposisi dan dia bukan himpunan. Ya, sangat maksudnya sangat jelas sekali, sangat runtut dari kita mendefinisikan proposisi kemarin, kemudian ini dari first axiom itu saya kira sangat runtut cara berpikirnya, dan itu membuat mempelajari matematika yang rigor itu membuat kita juga belajar bagaimana cara berpikir yang runtut, dimulai dari definisi dan seterusnya. Remark: the fact that you is defined above is not a set means the expression like you in you, x in you in x not in you, etc. are not proposition, and thus they are not part of axiomatic set theory. Jadi fakta bahwa you ini semua you yang ada di sini itu you yang terdefinisi seperti ini ya. Maksudnya you yang mempunyai sifat yang seperti itu. Dan semua predikat yang seperti ini itu bukanlah merupakan proposisi, dan mereka bukan termasuk dari axiomatic set theory. Oke, itu adalah aksiom yang pertama tadi tentang relasi dari U, yaitu tentang relasi dari epsilon. The expression x in y is a proposition if and only if both x and y are sets. Atau dalam kata lain, if x in y is not proposition, then x and y are not both sets. Seperti itu. Jelas sekali karena di sini kita kemarin sudah membahas definisi dari proposisi, yaitu adalah sesuatu yang hanya mempunyai nilai benar atau salah, dan bukan dan hanya itu, dan hanya benar atau salah. Oke, kita masuk ke axioms of existence. Axiom on the existence of an empty set. Dalil sederhana tentang eksistensi adanya himpunan kosong. Ini yang kedua. Ini adalah dalil-dalil sederhana yang tadi yang kemarin basic existence axiom ya, one pot epsilon relation, one pot extension of empty sets. Dalil sederhananya berkata bahwa there exists a set that contains no element. Ya, sangat jelas sekali. There exists a set that contains no element in symbol quantifier eksistensi. There's exists y for every x not in y. There exists y di mana untuk setiap x itu bukanlah anggota y. Dan tadi sebelumnya kita sudah membicarakan bahwa ini berarti
kalau membicarakan variabel dari predikat anggota atau epsilon itu dia selalu himpunan. Berarti ini untuk semua himpunan itu bukanlah anggota Y. Ya, sangat jelas maksudnya. Ini untuk semua himpunan itu Y itu bukanlah anggota, maksudnya X itu bukanlah anggota dari Y. Notice that use of an above, in fact we have all the tools to prove that there is only one empty set. We do not need to, we do not need this to be an axioms. Sebenarnya kita mempunyai tools untuk membuktikan bahwa hanya ada satu empty sets, sehingga kita tidak membutuhkan aksiom ini. Theorem 2.4, there is only one empty sets and we denote it by that's empty sets. Proof, standard textbook style. Buktinya, suppose that X and X prime are both empty sets. Ya, biasanya kalau mau membuktikan bahwa suatu itu unik, kita andaikan dua buah sesuatu itu adalah sama, dan nanti kalau di akhir X and X prime itu sama, berarti ya empty sets-nya itu hanya satu gitu. Ya, ini prosedur yang sangat lumrah untuk membuktikan bahwa sesuatu itu unik atau hanya ada satu. Suppose X and X prime are both empty sets, then Y in X is false as X is empty sets. Andaikan X dan X prime itu adalah empty sets, sehingga Y in X itu false ya, karena kalau X itu empty sets maka kalau X itu empty sets maka dia nggak punya anggota gitu, karena definisi dari empty sets itu tadi is false as X is empty sets ya. Ya, jelas, sangat jelas dari definisi empty sets. But then Y in X itu implies bahwa Y in X prime is true, and in particular it is true independently of Y. Oh ya, jadi karena ini false, kemarin kita sudah bahas bahwa untuk implikasi itu kalau P-nya true atau P-nya false, Q-nya false, ini true. P-nya false, Q-nya true, ini true. P-nya true, ini false, ini false. P-nya true, Q-nya true, ini true. Dan ya, kalau Y in X-nya ini selalu false, maka P implicate Y itu selalu true. Semua ini selalu true. Makanya dia bilang, but then this proposition is always true. And in particular it is true independently of Y. Dan ya, dia independently of Y ya, karena Y apapun itu cocok untuk digunakan di sini. Therefore, untuk setiap Y in X implicate Y in X prime, karena ini tadi false ya, sehingga semua proposisi ini itu selalu true. And hence X subset dari X prime. Jadi kita pakai definisi ini ya. Jadi X subset Y itu ekuivalen dengan untuk semua A anggota X itu implicate A anggota Y. Mana tadi?
Ya, jadi ini itu sama saja mengatakan bahwa X subset dari X prime. Dari definisi subset tadi. And hence X subset X prime. Conversely, the same argument we have. Kemudian karena X prime itu juga empty sets, maka ini pernyataan ini selalu salah. Ini always false. Dan proposisi ini itu selalu benar. Sehingga X prime itu anggota X. X prime itu subset dari X. And hence X subset X prime dan X prime subset X, and therefore X sama dengan X prime. Sehingga ya tadi kita buktikan bahwa tadi kita andaikan bahwa X dan X prime itu beda atau both empty sets, tetapi ternyata X itu sama dengan X prime, sehingga hanya ada satu empty sets seperti itu. This is the proof that found in standard textbook. However, we gave a definition of what proof within axiomatic system of propositional logic is. And this proof does not satisfy our definition of proof. Jadi kemarin sebelumnya kita membahas tentang definisi dari proof. Proof yang berada dalam axiomatic system of propositional logic, dan proof ini tidak memenuhi definisi dari proof yang kemarin. Kemarin definisi proof adalah sequence dari proposisi yang proposisinya itu terdiri either dari ambil dari aksioma atau tautologi atau mix dari keduanya. Sepertinya karena dia menggunakan definisi dari ini ya. Definisi dari si subset ini. Sependek pengetahuan saya seperti itu. In order to give a precise proof, we first have to encode our assumption into sequence of axioms. This consists of axioms of propositional logic, the empty sequence, plus, coba kita baca ini dulu, sepertinya menarik. Bukan ya. Ya. Coba kita baca. In order to give precise proof, we first have to encode our assumption into sequence of axioms. Good. This consists of the axiom of propositional logic, the empty sequence. Ya, kemarin kita definisikan bahwa dalil-dalil sederhana dari logika proposisi itu adalah empty sequence. Plus, dan juga A1 itu jika dan hanya jika untuk semua Y tidak sama dengan X, dan A2 jika dan hanya jika untuk semua Y itu bukan anggota X prime. i.e. X and X prime are both sets. Jadi A1 dan A2 itu adalah proposisi bahwa X dan X prime itu adalah both empty sets. We now have to write down a finite sequence of proposition, dan kita harus menuliskan finite sequence of proposition karena kemarin sebelumnya kita definisikan apa itu proof. Q1 itu jika dan hanya jika apa, Q2 jika dan hanya jika apa, sampai Qm itu jika dan hanya jika apa, karena proposisi kan bentuknya salah satu bentuknya seperti ini. Dan di akhir kita ingin membuktikan bahwa X itu sama dengan X prime dengan pengandaian bahwa X dan X prime itu beda di awal, with M to be determined and such that for each J from 1 to M, one following satisfied, either dari aksioma Qj itu A atau Qj itu A1 atau Qj itu A2 atau Qj itu tautologi, atau antara M dan N diambil step sebelumnya kemudian digabungkan, itu adalah benar. Jadi harusnya sequence of proposition-nya itu yang kemarin itu antara ini atau ini.
These are three conditions that a sequence of proposition must satisfy in order to be proof. Proof formal. Ini proof yang lebih formal karena Dr. Scholar menggunakan definisi dari proof system in axiomatic system. Jadi kita coba menggunakan definisi tersebut. We begin with the tautology. Okay, good. Kita mulai dengan tautology. Q1 jika dan hanya jika Y tidak sama dengan X, atau implicate bahwa untuk semua Y anggota X implicate Y anggota X prime. Ini itu selalu true harusnya. Ini selalu true. Sebentar, untuk semua Y in X implies Y in X prime. Sebelumnya kita udah bahas itu ya. Iya, ini selalu true juga. Dan dari apa namanya ini, kalau Q-nya true itu dia selalu true. Kemudian Q2 itu untuk semua Y bukan anggota X. Aksioma dari A1-nya ini. Maksudnya ini selalu true gitu ya. Jadi ini selalu true. Kemudian untuk setiap Y in X implies Y in X prime using Q1 and Q2 is true. Oke ya. Jadi ini karena kita nggak tahu dia benar atau salah, dan dari sini dia dibenarkan karena dia dari aksioma, dan ini maka proposisi ini selalu benar. Coba kita ini lebih lanjut tentang step ketiga. The third step follows since Q1 and Q2 implies Q3 is of the form P implies R and P implies R. Jadi Q1 nya kan ini anggap P implies R gitu ya. Ini anggap P implies R. Kemudian dan P, ini P implies R. Ini kan R. Ya, dia Q1 dan Q2 implies Q3 itu bentuknya seperti ini. Where P if only if Y not in X. Ya, P itu ini tadi. Definisinya P itu. And R itu definisinya adalah untuk ya in apa namanya itu yang saya tulis tadi yang ini ya. R itu untuk setiap Y in X implies Y in X prime. And it is easily seen to be true by constructing a truth table. Oke, jadi ini nanti akan gampang dibuktikan bahwa dia selalu benar dengan mengkonstruksi truth table. Coba kita konstruksi truth table-nya ya.
PR PR P in R P implies R and P implies R. Itu semua. So, misalkan ini false, ini false, false true, true false, true true. P implies R, ini true, true false, true. Kemudian ini nilainya ini selalu true kalau P nya false, maka di sini selalu false, dan implikasi kalau pengandaiannya selalu false maka dia selalu true. Kemudian kalau yang ini, kalau P ini sama, kemudian kalau yang ini ininya false walaupun itu true, ya ini true juga karena yang bagian sini selalu false. Kemudian kalau yang ini true ya true semua, maka ini true. Oke. Jadi ini merupakan tautology ya, dan bentuk yang seperti itu selalu benar. Moreover, the definition of subset we may rewrite Q3 as jadi dengan menggunakan definisi subset kita bisa menuliskan ulang Q3 itu dengan ini. Karena subset tadi definisinya untuk setiap Y anggota X implies Y itu anggota X prime juga, maka sama saja mengatakan bahwa X itu subset dari X prime. Jadi enggak apa-apa, cuman ini dibuat lebih formal gitu, dibuat dengan menunjukkan sekuensinya apa, kemudian bahwa step-stepsnya itu dia ambil dari aksioma atau tautology atau mix. The next 3 steps are very similar to the first 3. Dan jadi ini memformalkan tadi. Ini tinggal dibalik nanti hasilnya Q6, proposisi Q6 itu X prime itu subset dari X. Finally we have sama saja. Dan ini memformalkan tiap-tiap stepnya itu menggunakan step yang mana gitu. Walaupun sebenarnya secara intuisi atau secara tulisan itu sebenarnya sama saja, bukan tulisan secara garis besar itu sama seperti yang proof di standar textbook ini, cuman Dr. Squirrel lebih memformalkan menggunakan lebih formal lagi dan menggunakan M, dimana tadi Q3 dan Q6 itu implies Q7 dan dia tautology. Since Q3 and Q6 is of the form P in P. Which is obviously tautology. Recalling the definition of equivalence, we may rewrite Q7 as Q7 if and only if karena ini dan definisi dari equivalence, maka X sama dengan X prime. Thereby concluding the proof in 7 steps.
Ya secara makna sebenarnya sama saja, cuman lebih memformalkan tiap stepsnya itu ambil yang mana dan seterusnya. Oke, ini untuk aksioma kedua, yaitu aksioma tentang adanya empty sets. There exists a sets that contains no elements.